warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Fatijah Basda dengan NIM 2204. Saya mahasiswa tingkat 2 jurusan D3 Kebidanan dari Akademi Kebidanan Karya Bunda Besar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Persalinan, di sini saya akan membuat video mengenai mekanisme persalinan normal, anatomi panggul, dan juga anatomi tengkorak panggul. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai anatomi pada panggul. Anatomi pada panggul terbagi menjadi dua, yaitu tulang keras dan tulang lunak. Untuk tulang keras, yang pertama ada kokse atau tulang panggul, terdiri dari dua ilium, dua ischium atau tulang duduk, dan juga pubis. Selanjutnya ada promontorium, ada sacrum yang terdiri dari 5 ruas, dan juga ada coccygeus atau tulang ekor. Untuk bagian tulang yang lunak, yang pertama ada carticulatio sacroiliaca yang menghubungkan antara ilium dan juga sacrum. Selanjutnya ada articulatio sacrococcygeum atau coccygeus yang menghubungkan antara sacrum dan juga coccygeus. Dan yang ketiga terdapat symphysis pubis yang menghubungkan antara dua ruas pubis. Pada panggul terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama PAP atau pintu atas panggul, terdiri dari promontorium, linea innominata atau lingkaran pada PAP sampai di atas symphysis. Ini merupakan bagian PAP atau disebut sebagai inlet. Selanjutnya ada PTP atau pintu tengah panggul, terdiri dari spina ischiadica. Di sini merupakan bagian tengah panggul atau bisa disebut dengan midline. Dan yang terakhir ada PBP, pintu bawah panggul, yang terdiri dari symphysis sampai ke arcus pubis atau bagian lengkungan pada symphysis. Di sini merupakan bagian PBP atau bisa disebut dengan outlet. Ilium, ischium, sacrum, acetabulum, ada 2 pubis dan juga symphysis, ada promontorium dan juga coccygeus. Itulah tulang pelvis. Ingat, hafalkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi tulang tengkorak pada badan. Pertama, pada bagian muka terdiri dari mandibularis, tulang rahang bawah, maxillaris, tulang rahang atas, nasalis, tulang hidung, zygomatis, tulang pipi, temporal, tulang pelipis. Selanjutnya, frontal, tulang dahi, parietal, tulang ubun-ubun, ada occipital, tulang kepala belakang. Pada tulang tengkorak terdapat penghubung yang dinamakan sutura. Yang pertama ada sutura frontalis yang menghubungkan antara tulang frontal kanan dan frontal kiri. Yang kedua ada sutura coronalis yang menghubungkan antara tulang frontal dan parietal. Yang ketiga ada sutura lamboide yang menghubungkan antara tulang parietal dengan tulang occipital. Dan yang terakhir ada sutura sagittalis yang menghubungkan antara tulang parietal kanan dan parietal kiri. Selanjutnya, pada tulang tengkorak bayi terdapat 2 ubun-ubun. Yang pertama, ubun-ubun mayor atau ubun-ubun besar. Yang kedua, ubun-ubun minor atau ubun-ubun kecil. Pada ubun-ubun besar dihubungkan oleh sutura frontalis, sutura coronalis, dan sutura sagittalis. Nah, pada ubun-ubun kecil dihubungkan oleh sutura sagittalis dan juga sutura lamboide. Mari belajar tulang, anatomi kepala janin, dimulai dari krani. Perhatikan dan ikuti. Frontal dan parietal, temporal occipital, orbital maxilla nasal, mandibula zygomatis. Ada 4 sutura. Pertama frontalis, kedua lamboide, sagittalis coronaris. Lanjut, ada 2 fontanel, fontanel mayor minor. Itulah anatomi tengkorak pada bayi. Yang terakhir
jelaskan mengenai mekanisme persalinan. Usia kehamilan ibu sudah memasuki aterem, maka bayi akan memasuki PAP atau pintu atas panggul dengan posisi sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir atau dinamakan sinclitismus. Pada saat ada his, bayi akan melakukan penurunan. Pada saat melakukan penurunan, ketika sutura sagittalis bayi condong ke arah promontorium, maka dinamakan asinclitismus anterior. Selanjutnya, adanya his, bayi akan melakukan penurunan. Selanjutnya, bayi melakukan penurunan kembali sampai posisi sutura sagittalis bayi condong ke arah simplicis, maka dinamakan asinclitismus posterior. Selanjutnya, bayi akan melakukan penurunan kembali sampai memasuki HO3, yaitu spina ischiadica. Bayi akan melakukan fleksi, yaitu dagu akan sejajar dengan dada. Seperti ini, agar bayi bisa melewati pintu tengah panggul yang memang ukurannya lebih sempit dari pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Selanjutnya, pada saat sudah masuki pintu bawah panggul, bayi akan melakukan putaran paksi dalam. Yang mana? Yang tadinya occipita sejajar, dia akan mengarah ke arah atas. Seperti ini, bayi akan melakukan putaran paksi dalam. Nah, pada saat ini, bayi akan melakukan penurunan sampai ke HO4. Kepala janin sudah terlihat di vulva ibu, maka penolong melakukan teknik Steneng dengan meletakkan tangan kiri pada bagian vortex untuk mencegah terjadinya robekan. Oke, selanjutnya bayi akan terus melakukan penurunan dan bayi akan melakukan ekstensi, yaitu dagu akan menjauhi dada. Maka dari sini lahirlah ubun-ubun, dahi, mata, hidung, dan juga mulut. Pada saat ini penolong melakukan pengecekan tali pusat, dan setelah itu menunggu bayi melakukan putaran paksi luar. Yaitu putaran paksi luar, bayi akan menyesuaikan sumbu tubuhnya bayi. Putaran paksi luar yang dilakukan bayi fungsinya untuk menyesuaikan sumbu tubuh bayi. Apabila bayi puka, maka ia akan memutar ke arah kiri. Nah, setelah ini maka penolong melakukan biparietal untuk melahirkan bahu. Hal ini dinamakan ekspulsi, yaitu lahirnya bahu atas dan bahu bawah. Cunam ke bawah untuk melahirkan bayi atas, cunam ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Maka kita akan melakukan susur. Maka lahirlah bayi. Langkah persalinan normal. Yang pertama adalah adjustment. Kedua, bayi semakin turun. 3, bayi melakukan fleksi. Lakukan putaran paksi dalam. Bayi ekstensi lahir kepala. Lakukan putaran paksi luar, maka semua lahirlah sudah. Audio Jungle.